Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kembali bertemu dengan kita melalui channel YouTube HGIP dalam renungan harian hari ini. Maka sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Selasa tanggal 10 Oktober 2023, tertulis di kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Isinya demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka kesegambaran Allah yang dimiliki oleh manusia telah menjadi rusak. Dan akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa, akhirnya adalah kepada kebinasaan. Namun Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Dia tidak mau membiarkan manusia, apalagi orang percaya, jatuh ke dalam kebinasaan. Tapi Allah mengingini agar setiap orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Hal itulah yang kita lihat di datangnya Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus ke dunia ini. Bukan hanya datang lahir di dunia ini, tetapi dia mau mengorbankan hidupnya agar manusia beroleh keselamatan dan mendapat kehidupan yang kekal. Untuk hal itulah, maka dapat kita simpulkan bahwa kita adalah yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan oleh Allah. Kebebasan dari dosa dan akibatnya telah kita miliki. Itu adalah buah daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka untuk hal itu saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita telah dibebaskan, jika kita telah dimerdekakan oleh Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang merdeka, yang bebas untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita memang di dalam kehidupan kita ini, walaupun telah dimerdekakan oleh Allah, namun tidak secara otomatis kita telah terbebas dari akibat dosa atau dari perbuatan dosa. Bahkan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin banyak pula cara si iblis atau katakanlah penguasa dunia ini untuk menggoda, merayu kita dengan segala kelihayannya agar kita jatuh kembali ke dalam dosa. Maka dalam hal itulah Paulus mengingatkan, atau firman Tuhan mengingatkan kita hari ini juga, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa dan akibatnya. Berarti kita telah dikuduskan, kita telah menjadi diistimewakan, kita telah menjadi orang yang khusus di mata Tuhan, yaitu untuk berbuah. Dan buah kehidupan itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang diberikan Allah itu bukan hanya sebatas di dalam kehidupan kita, tetapi juga akan bermuara kepada kehidupan yang kekal. Maka itulah keistimewaan kehidupan yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Maka saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang dimerdekakan Allah, maka kita adalah menjadi orang yang diharapkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk
hidup di dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu, kekuatan apakah yang dominan kita biarkan menuntun kehidupan kita? Apakah kehidupan atau kekuatan yang dari Allah yang memberikan kebenaran dan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenarannya, yang berujung bermuara kepada kehidupan yang kekal, atau kekuatan oleh dunia ini yang berakibat kepada kebinasaan? Firman Tuhan menghendaki kita untuk menjadi berbuah dan buah kehidupan untuk mengarah kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, datanglah selalu dan sujud di hadapan Tuhan. Jika kita bisa atau mau memahami hidup dalam perkembangan atau perubahan hidup tanpa Allah, namun saat ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu hidup di dalam keinginan Tuhan, mensesuaikan diri kepada apa yang Tuhan kehendaki. Datanglah dan diamlah bersama Tuhan, sebab disitulah ada damai, ada sukacita, dan ada kehidupan di dunia maupun kehidupan yang kekal, atau kehidupan atau kesempatan untuk meraih dan merasakan kehidupan yang kekal. Selamat untuk berdiam bersama dan bekerja bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami sebagai orang yang Tuhan tebus, Tuhan bebaskan dari dosa dan akibatnya, sehingga kami boleh mampu dan mau untuk melihat bagaimana hidup sebagai orang yang Tuhan bebaskan. Kami akan bebas untuk melakukan kehendak-Mu. Kami bebas untuk melakukan yang sesuai dengan yang diingini oleh Tuhan, agar hidup kami menjadi berguna, bukan hanya untuk diri kami masing-masing, tetapi berguna bagi semua. Dan kebergunaan kami bagi semua, Tuhan, adalah sebagai kesempatan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami seluruhnya di setiap perjalanan dan pekerjaan kami hari ini dan ke depan. Dan biarlah di seluruh gerak aktivitas kami, Tuhan nyatakan kasih-Mu selalu untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oras.